Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Sabaria Agustina dengan NIM 23111700044. Saya mahasiswi Prodi PGMI Angkatan 2023 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok kami, yaitu mengenai Konstitusi Indonesia. Dan langsung saja, mengenai Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak proklamasi kemerdekaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Poin pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari konstitusi. Definisi dari konstitusi itu sendiri adalah sebagai ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara yang memberikan kerangka acuan umum untuk bagaimana jalannya suatu negara harus dilaksanakan. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat di negara ini. Konstitusi dapat dipahami dari dua sudut pandang. Konsep Prancis yaitu konstitur yang berarti membentuk, konsep kedua yaitu konsep Belanda, Grondwet yang berarti undang-undang dasar. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar karena undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasar negara. Konstitusi dapat dikategorikan sebagai tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan kaku, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi, pemerintahan presidensial dan parlementer. Konstitusi merupakan perjanjian sosial tertinggi bagi seluruh rakyat yang berdaulat, negara, dan berfungsi sebagai mercusuar yang memberikan pedoman bagi pemerintahannya. Dan poin yang kedua adalah tujuan dan fungsi dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara, menjamin hak-hak dasar rakyat yang diperintah seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan di hadapan hukum, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, menentukan sistem pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan. Dan selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari konstitusi adalah menjadi landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya, menentukan sistem pemerintahan dan menetapkan bentuk negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga. Mencantumkan hak dan wajiban warga negara, menjadi alat untuk mencapai tujuan negara seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan poin yang ketiga mengenai teori rule of law. Menurut arti kata, rule artinya aturan dan law artinya hukum. Konsep rule of law berkaitan dengan negara yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakatnya seperti yang ditetapkan dalam konstitusi. Secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of law terkait dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan bagi rakyat atau bangsa. Dalam beberapa literatur, rule of law sering disamakan dengan konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Teguh Prasetyo mengutip perkataan Sunarti Hartono mengatakan bahwa agar terciptanya negara hukum yang adil, maka rule of law harus diartikan secara material. Dan Sudargo Gautama juga mengatakan bahwa dalam suatu negara hukum terdapat suatu batasan-batasan tertentu terkait kekuasaan negara. Negara bukan yang maha kuasa atas segala hal. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum. Di Inggris, konsep ini dikenal dengan rule of law. Moj Kusnadi juga mengatakan bahwa di Inggris, sebutan negara hukum adalah the rule of law. Sedangkan di Amerika Serikat disebut government of law, but no of man. Rule of law merupakan legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.
Teori rule of law muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan pembentukan negara, konstitusi, dan demokrasi. Kehadirannya dapat dianggap sebagai tanggapan dan koreksi terhadap negara absolut sebelumnya yang telah berkembang. Negara absolut adalah evolusi dari situasi Eropa, yaitu negara yang terdiri dari wilayah-wilayah otonom. Negara absolut seperti negara modern menggabungkan kekuasaan raja atas wilayah. Muncullah negara modern dengan atribut-atributnya, yaitu kedaulatan dan berdaulat. Rule of law adalah gagasan tentang common law di mana setiap lapisan masyarakat negara dan seluruh lembaganya menjunjung tinggi hukum sebagai yang paling penting berdasarkan prinsip keadilan dan egalitarian. Hukuman berdasarkan undang-undang, bukan oleh manusia, mengambil alih kekuasaan kaum gereja, kerajaan, dan monarki, merubah negara kerajaan, dan menciptakan negara konstitusi dari mana doktrin hukum ini berasal. Kenyataan bahwa negara benar-benar menikmati keadilan, yaitu perlakuan yang adil dari pemerintah dan sesama warga negara, menentukan keberadaan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara bergantung pada asumsi bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan hukum yang adil, yaitu prinsip-prinsip yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Sebagian besar pakar menyebut bahwa hukum sebagai negara hukum atau Rechtsstaat. Secara terminologis, istilah negara hukum berasal dari kata Rechtsstaat atau rule of law, sementara tradisi Anglo-Saxon merupakan istilah rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat umumnya menggunakan istilah Rechtsstaat, dan menurut Winarno 2007 di Indonesia, kata negara hukum dan Rechtsstaat berarti negara hukum. Meskipun ada perbedaan, negara hukum muncul dari perjuangan melawan absolutisme, kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Artinya, negara hukum terbentuk melalui revolusi seperti revolusi di Prancis dan perjuangan rakyat Inggris untuk membuat Magna Carta. Negara dengan sistem hukum berkembang tanpa menggunakan kekerasan. Pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 adalah sumber dari negara hukum yang pada dasarnya adalah penerapan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum. Negara-negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai yang tertinggi. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian adalah 3 konsep dasar yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum. Pemerintahan negara hukum harus konstitusional, yang berarti bahwa kekuasaan dibatasi dan hak dasar warga negara dilindungi. Ini berbeda dengan negara komunis atau otoriter yang tidak memiliki konstitusi. Konstitusi lebih banyak digunakan sebagai simbol atau perhiasan. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip rule of law. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ide hukum tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Namun demikian, negara yang menerapkan sistem hukum harus memiliki dasar yang jelas. Menurut Dicey dalam Kailan dan Ahmad Zubaidi pada tahun 2007, aturan hukum terdiri dari 3 komponen utama, dan yang pertama adalah supremasi hukum. Nah, yang berarti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Dan yang kedua adalah posisi hukum yang lama. Ini berlaku untuk pejabat negara dan masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Dan poin yang terakhir adalah hubungan konstitusi dan rule of law. Konstitusi dan rule of law merupakan 2 konsep yang saling terkait dan juga saling mendukung. Konstitusi menjadi landasan bagi rule of law, sementara rule of law menjadi implementasi dari konstitusi. Keduanya berperan penting dalam menciptakan negara yang berdaulat, masyarakat yang adil, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.